والفاتحة والآن الفاتحة بالقبول وتمام كسل ومأمول لله حضرة رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لجميع أصحابه أزواجه وطاهر أصحاب الأكرمين ثم اللهم بن عيسى ومن بعد الأستاذ العظيم سيد المجد القدام محمد بن علي وآله وصحبه وكل جميع ساداتنا علي وآله من مشارق الأرض إلى المغرب أين مكان وحلت أرواحهم من جميع شيخنا السيد ولي مربي أرواح يا أبو الله بسم الله الإخوان جميع سيد محمد بن علي المالكي والحبيب أبسالم أبو الشيخ الإخواني والحبيب محمد عبد الله الحجر عبد القادر نفسك رسول فرهن الله يفرح من درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلوم ونفاته في الدين والدنيا والآخرة على حجة صالح إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Suara Al-Fagir jelas nggak? Izin sebelum Al-Fagir lanjutkan. Jelas, Bib. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman nabiyyan. Rabbi zidna ilman wa yaqinan. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wa mashraba safil hani ya wahhab ya ghani. Sallallahu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan Munawwarah yang telah memberikan kita kesempatan yang semua mungkin menjadi asbab beliaulah yang mengajak kepada kita semua untuk lebih mengenal kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan berkat perjuangan beliau dan antum-antum semua menjadi amal jariah, menjadi mandala ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang mengajak kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala serta para rekan-rekan, saudara dan saudariku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, khususnya nikmat Islam wal iman, begitu juga nikmat taufik dan hidayah, begitu nikmat riayah, rahmat, maghfirah, nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita tergolong hamba-hamba yang pandai akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah langgengkan kenikmatan kepada kita semua dan kepada keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita bisa mencintai beliau dan dicintai oleh beliau, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana menjadi diakui oleh sebagai umat Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang paling ditakuti oleh orang-orang soleh kita terlebih dahulu. Bagaimana mungkin diantaranya Imam Haddad, begitu juga para as-salafun as-salihun, yang paling ditakutin oleh mereka selama hidup di dunia ini adalah tidak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Orang yang tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad berarti dia meninggal dalam keadaan tidak membawa iman ataupun su'ul khatimah. Waliyahudzubillah na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Bukan hanya kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan cinta kita juga diakui dan kita juga mendapatkan balasan cinta dari Sayyidina Maulana Muhammad sehingga kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kelak juga kita mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dikumpulkan bersama beliau di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tema kita pada malam hari ini yaitu cinta dunia lupa akhirat. Yang mana di zaman sekarang khususnya Masya Allah banyak
daripada umatnya Nabi Muhammad yang tergiur, yang terlalu melampaui cintanya berlebihan kepada dunia sehingga menepikan ataupun melupakan akan akhirat, yang mana akhirat adalah tempat hidup yang kekal abadi selama-lamanya bagi hambanya Allah Subhanahu wa taala, bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu, alhamdulillah kita semua sama-sama berkumpul kajian online ataupun kita ya sama-sama belajar walaupun tidak langsung bertatap muka. Mudah-mudahan ya ukhuwah Islamiyah kita diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala, tali silaturahmi kita juga diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkat kita silaturahmi ini kita tergolong sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man arada ayyasi'a rizqahu wa yatula umrahu falyasil rahimahu. Barang siapa yang, kata Rasulullah, ingin Allah panjangkan usianya, yaitu Allah berkahi usianya, ya, dan Allah luaskan rezekinya dan berkahi rezekinya, maka kata Rasulullah, sambunglah tali silaturahmi. Maka jangan sungkan-sungkan kita untuk menyambung tali silaturahmi, terlebih lagi orang-orang yang masih mempunyai ikatan rahim dengan kita. Karena itu sangatlah penting, dan bagi juga mungkin di antara kita ada yang orang tuanya telah mendahuluinya, alias telah meninggal dunia. Maka pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara kami berbakti kepada kedua orang tua kami yang sudah meninggal? Maka Rasulullah menjawab, di antaranya mendoakannya, menziarahinya, bersedekah, diniatkan untuk mereka, melunasi hutangnya, kemudian di antaranya juga menyambung tali silaturahmi yang sudah disambung oleh orang tuanya. Sebagaimana Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah suatu hari bersama ajudannya melintas suatu jalan yang mana Sayyidina Abdullah bin Umar mengendarai kendaraan yang mewah di saat itu dan berpakaian yang mewah. Suatu hari ketika beliau melintas suatu jalan, beliau melihat seseorang, kemudian beliau langsung turun. Dan beliau samperin itu orang, kemudian beliau rangkul itu orang, dan dipakaikan pakaian yang mewah tadi. Maka ajudannya tadi merasa heran. Wahai Ibn Umar, wahai Sayyidi, tuanku, apa yang engkau lakukan, apakah ini tidak berlebihan? Bukankah dia hanya seorang badui, maksudnya tadi orang kampung, orang pedalaman, orang desa. Kenapa engkau memperlakukannya, memuliakannya? Ya luar biasa seperti ini. Maka dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, wahai fulan, ketahuilah, tahukah anda siapakah orang ini? Siapa wahai Sayyidi? Orang ini adalah anaknya teman ayahku. Anaknya teman ayahku. Andai kata aku berjumpa dengan ayahnya langsung, yaitu teman dekat, ya, temannya daripada ayahku Sayyidina Umar, niscaya saya akan memperlakukannya, memuliakannya lebih dari ini. Nah, kenapa? Karena inilah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Maka itu kita sebagai anak, apabila kita pengen berbakti kepada orang tua kita yang sudah mendahului kita, diantaranya yaitu dengan kita ya mencari kerabat-kerabat orang tua kita, mencari keluarga-keluarga yang mungkin sudah retak ataupun jauh, hubungan silaturahminya sudah agak renggang, maka kita sambung lagi ya, dengan harapan mudah-mudahan itu termasuk salah satu berbakti kita kepada orang tua kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat jangan lupa kita memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad, sebagaimana Nabi besar Muhammad bersabda, "Aktsiru minas salati alayya ya fi lailatil gharra wa yaumil azhar." Perbanyaklah salawat kepadaku fi lailatil gharra ai lailatul jum'ah, yaitu di malam Jumat, atau yaumul azhar ai yaumul jum'ah, di hari Jumat. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita taufik sehingga kita dapat memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk pembahasan kita. Di akhir zaman ini kita banyak tergiur dengan kemegahan
nikmatnya dunia yang tiada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Yang mana jelas-jelas sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan di dalam salah satu hadisnya yang mungkin sering kita dengar, hadirin hadirat rahimakumullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma." Yang mana artinya apa kata Rasulullah? Andai kata dunia ini, kata Rasulullah, di sisi Allah, kita ini nggak perlu mengharapkan kemuliaan, ya, nilai di sisi manusia. Cukup kita ini mencari nilai makom kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lebih mulia. Maka dari itu, andai kata Rasulullah, dunia ini ada nilainya di sisi Allah. Gak besar yang disabdakan oleh diumpamakan oleh Rasulullah sebesar sayap nyamuk. Siapa yang mau beli sayap nyamuk? Ada orang jual nyamuk aja mungkin nggak ada yang beli. Apalagi ini sebesar sayap nyamuk. Nilainya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Masa kafirun minha syurbata maha. Maka niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir, ya, walaupun cuman seteguk daripada air. Tapi kita lihat bagaimana orang-orang non-muslim mungkin di luar negeri sana, kebanyakan mereka itu jauh lebih kaya dari segi finansial dibandingkan kita, umat muslim ini. Memang sesuai, ya. Ad-dunya jannatul lil kafir. Ya. Dunia ini adalah surganya orang-orang kafir. Maka kita akan tetapi ingat, biar jadi renungan bagi kita, sekaya-kaya apapun orang, ya apalagi orang-orang yang non-muslim, Allah manjakan mereka, Allah berikan kepada mereka. Tapi perlu kita ingat bahwasanya Allah tidak berikan kenikmatan kepada mereka sebagaimana yang telah Allah berikan nikmat kepada kita. Apa itu? Nikmat Islam, al-iman. Maka dari itu jangan sampai dengan kemegahan, kemewahan dunia sehingga keimanan kita menjadi lemah dan ibadah kita bertambah kurang dan kedekatan kita kepada Allah bertambah kurang sehingga kita jauh dari Allah dan Rasulnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di zaman sekarang ini orang yang cinta dunia tapi dia melupakan akan akhiratnya. Ini yang bahaya. Oleh karena itu jangan sampai kita jadikan diri kita ini, ya, hanya niatnya, tujuannya dunia akan tetapi lupa akan akhirat. Jangankan di zaman kita, ya. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW juga pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang menjadikan tujuannya itu adalah dunia saja, ya, ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Maka Allah jadikan matanya ini, ya, fakir, enggak pernah merasa cukup, senantiasa akan merasa kurang. Makanya teringat guru Al-Faqir di Dalwa, salah satu guru Al-Faqir yang mendapatkan ilmu ladunya, yaitu Ustaz Muhammad Sofi, pernah mengatakan, makhluk Allah Subhanahu wa taala ini yang paling tamak itu, yang paling serakah adalah manusia. Nggak pernah merasa kenyang. Ya, maka dari itu yang kita minta adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Usia yang barokah, hidup yang barokah, rumah tangga yang barokah, istri yang barokah, anak yang barokah, suami yang barokah, harta benda yang barokah, semua yang berkah. Sehingga kita merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya seperti Imam Ja'far Shadiq, salah satu cicitnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pernah mengatakan di dalam salah satu wasiat beliau kepada anak beliau yang bernama Sayyidina Musa Al-Kazim. Apa di antara wasiat beliau? Man qana'a bima qasamallahu lahu istaghna. Barang siapa yang benar-benar qanaah, menerima apa adanya, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan merasa cukup. Dialah orang yang kaya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mendefinisikan takwa. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? At-taqwa yang pertama, ya, adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Kalau orang sudah merasa takut kepada Allah, baik halak ramai ataupun sendirian, dia akan takut untuk melakukan maksiat. Dia akan pasti taat
akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wal amalu bitandil. Dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Yang ketiga, ya, wal qanaatu bil qalil. Ini orang bertakwa nih. Al qanaatu bil qalil. Dia qanaah, menerima apa adanya, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Yang keempat, al-isti'adadu liyaumir rahil. Yaitu membekali dirinya untuk akhirat. Karena hadirin, ya. Oleh karenanya kalau kita itu merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan, ya, merasa cukup. Ya. Kita menerima apa adanya atas pemberian Allah, maka itulah hakikatnya orang yang kaya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dari situ kata Rasulullah, barang siapa yang tujuannya, niatnya, yang dia cari hanyalah dunia dan dunia, yang mana dunia sudah kita jelaskan tadi tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Sampai Rasulullah, ya, umpamakan sebesar sayap nyamuk. Andai kata dunia itu ada nilainya di sisi Allah, sangat kecil, sayap nyamuk nggak ada harganya. Allah nggak bakal kasih, ya, walaupun seteguk air kepada orang-orang non-muslim, orang kafir. Maka kita bersyukur diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu nikmat Islam al-iman. Maka dari itu, siapapun yang dia jadikan tujuan hidupnya ini hanya mengumpulkan dunia, dan dunia, sehingga dia melupakan akhirat, ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah akan jadikan matanya ini merasa nggak pernah cukup. Lihat, dia sudah punya mobil yang cukup mahal, lihat mobil yang lain, nggak bakal cukup. Dia punya rumah yang besar, nggak cukup, pengen punya seterusnya. Ya. Nggak sampai di situ. Ya, wafarraqa alaihi samlahu. Ya. Allah akan cerai beraikan urusannya. Maksudnya apa? Segala urusannya akan Allah persulit. Itu kalau orang sudah hanya tujuannya dunia. Dan yang terakhir kata Rasulullah, ya, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, wa fi riwayah illa ma qusima lahu. Kama sallallahu alaihi wasallam. Dan enggak bakal Allah berikan dunia, enggak datang dunia kecuali apa yang telah Allah tentukan kepadanya. Ya, mungkin hadirin pemirsa semuanya pernah mendengar sebuah kisah yang di dalam kitab, mungkin di antara kitab, ya, ada disebutkan juga di dalam kitab Risalatul Muzakarah karya Imam Haddad. Begitu juga di dalam kitab Majalisus Sunniyah, syarah daripada kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Ya. Di situ cerita yang sangat luar biasa dan pelajaran yang sangat bisa kita ambil. Mungkin kita pernah mendengar kisah tersebut, yaitu cerita tentang Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa alaihissalam, bagaimana ketika beliau suatu hari ingin berkelana, datang seseorang, ya, yang datang menyamperin beliau, selain mengatakan, wahai Nabi Allah Isa, saya kepengen menjadi pengikut Anda ataupun murid Anda. Maka kata Nabi Isa, baiklah, asalkan Anda jangan bohong. Syaratnya jangan bohong. Sudah diterima. Akhirnya dia ikut kepada Nabi Isa. Nabi Isa berkelana, pemuda atau orang ikut Nabi Isa. Subhanallah, ketika perjalanan yang agak cukup jauh, istirahat. Nabi Isa, ya, menyiapkan makanan berupa roti. Lebih kurang ada 3 potong roti. Maka dibagi oleh Nabi Isa. Ini buat Nabi Isa, ini buat orang tersebut. Satunya, ya, disimpan, gak dimakan. Selesai beliau makan, beliau pergi suatu sungai untuk, ya, cuci tangan dan minum. Setelah daripada hajat beliau kembali lagi. Dan ternyata subhanallah, mendapati roti tadi yang sisa 1 hilang. Maka Nabi Isa bertanya, loh, kemana? Sisa makanan 1 tadi kemana? Orang tersebut menjawab, tidak tahu, wahai Nabi Isa. Sungguh saya nggak tahu. Baiklah, kata Nabi Isa, ayo kita lanjutkan perjalanan. Akhirnya melanjutkan perjalanan. Nabi Isa melihat ada seekor hewan sembelihan, ya, dikatakan di situ seekor rusa ataupun kijang, sehingga hewan sembelihan tadi, subhanallah, dengan izin Allah, tanpa dipanggil, datang sendiri. Ketika dekat sama Nabi Isa, diambil sama Nabi Isa dan disembelih. Kemudian sudah disembelih, ya, dimasak, dimakan. Setelah makan sama orang tersebut, pengikut tadi, dikumpulkan oleh Nabi Isa alaihissalam tulang belulangnya tadi, subhanallah,
Gum biiznillah, kata Nabi Isa. Bangkitlah lagi, hiduplah kembali dengan izin Allah. Subhanallah. Ya, kembali hidup dan hewan tersebut pergi. Maka Nabi Isa katakan kepada orang tersebut, "Hai fulan, bagaimana menurut Anda? Ya, apakah Anda percaya bahwasanya ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada saya?" Maka dijawab orang tersebut, "Tentu wahai Nabi Isa, saya percaya." Kalau begitu, kata Nabi Isa, saya mau tanya, siapa yang makan roti satunya tadi? Dia langsung, nggak tahu Nabi Isa. Saya nggak tahu, sungguh saya nggak tahu. Baiklah, kata Nabi Isa, ayo kita lanjutkan perjalanan. Lanjut perjalanan, ya, ini cerita cukup panjang. Beliau melintas suatu kuburan yang cukup tua, yang sudah cukup kuburan lama. Maka Nabi Isa bilang, "Gum biiznillah." Ya, bangunlah, ya, hiduplah kembali dengan izin Allah. Karena itu salah satu mukjizat beliau kan. Akhirnya bangun tuh. Maka tuh orang ditanya lagi oleh Nabi Isa dengan pertanyaan yang sama dan dijawab dengan jawaban yang sama. Sungguh saya nggak tahu, wahai Nabi Isa. Saya percaya akan mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Anda, tapi saya nggak tahu siapa yang makan roti tadi. Subhanallah, akhirnya ya, lanjut lagi perjalanan. Ya. Ketika lanjut perjalanan, menjumpai suatu sungai yang cukup besar dan tidak ada sampan ataupun bahtera, ya, yang bisa dijadikan untuk menyeberang sungai tersebut. Maka Nabi Isa, ya, memegang tangan orang tersebut, ya, baca Bismillah, subhanallah, jalan di atas air. Ditanya lagi oleh Nabi Isa, "Wahai pemuda, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda, ya, percaya ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada saya?" "Tentu wahai Nabi Isa, saya sangat percaya." "Kalau begitu saya tanya lagi, siapa yang makan roti tadi?" Maka dijawab oleh orang tersebut, "Sungguh saya nggak tahu wahai Nabi Isa. Saya nggak tahu." Ya. Akhirnya lanjut lagi, perjalanan panjang, cukup panjang. Akhirnya Nabi Isa menemukan tumpukan batu besar-besar, batu-batu yang sangat besar. Akhirnya Nabi Isa, ya, minta ditumpukan oleh Nabi Isa, dikumpulkan beberapa batu besar, ya, dan kemudian Nabi Isa bilang, ya, apa kata Nabi Isa? "Kun zahaban." Ya, jadilah emas. Akhirnya itu seketika berubah menjadi emas. Ya, pertanyaannya, mata siapa yang ketika melihat harta yang begitu banyak, kemegahan dunia, yang matanya tidak tergiur, apalagi orang tersebut adalah orang yang cinta dunia. Maka orang tadi melihat, wah, kagum, emas, tumpukan emas, ini nilainya besar. Akhirnya kata Nabi Isa, dengan mukjizat yang Allah anugerahkan kepada saya, bagaimana menurut Anda? Wahai Nabi Isa, sungguh saya sangat percaya. Akhirnya kalau begitu, ya, Nabi Isa minta bantu sama orang tersebut untuk dipecah sehingga menjadi 3 bahagian tumpukan batu tadi yang sudah menjadi emas. Akhirnya dibagi sama Nabi Isa. Diberikan kepadanya satu, ya, dan Nabi Isa satu. Satunya lagi sudah dibagi. Bagaimana menurut Anda? Pendapat Anda? Saya sungguh percaya wahai Nabi Isa. Kalau begitu sudah dibagi 3 sama Nabi Isa. Ini buat saya, ini sepertiganya buat Anda. Stop Nabi Isa. Ditanya sama orang tersebut, wahai Nabi Isa, sepertiganya lagi buat siapa? Dijawab oleh Nabi Isa, sepertiganya lagi buat orang yang makan roti tadi. Spontanitas langsung, wahai Nabi Isa, saya yang makan roti tadi. Ya, Nabi Isa jelas sudah tahu. Tapi lihat bagaimana ini yang kita ambil cintanya orang dunia sehingga dia rela untuk berbohong. Gak mau mengakui kesalahan. Inilah yang terjadi di zaman sekarang ini. Banyak orang yang korupsi, banyak orang yang menyelewengkan, ya, amanah. Padahal itu adalah amanah, titipan orang. Lihat bagaimana. Ya, kenapa? Karena sudah tertipu, tergiur dengan dunia sehingga dia lupa akan akhirat, lupa bahwasanya Allah melihat. Akhirnya kata saya, wahai Nabi Isa. Ya sudah, kata Nabi Isa, ini semua milikmu, engkau jangan ikut saya lagi, ikut saya lagi. Akhirnya ditinggal sama Nabi Isa. Dia nggak kepikiran. Ini tumpukan emas sebanyak ini, dia nggak kepikiran bagaimana untuk ngangkutnya. Akhirnya, waduh, nggak lama ketika ditinggal oleh Nabi Isa alaihissalam, datang 2 orang perampok.
yang melintas di situ melihat ada tumpukan emas, disamperin. Ini emas milik siapa? Ini punya saya, nggak bisa. Ya, berikan kepada kami. Oh, nggak bisa, ini punya saya, nggak bisa. Kalau kamu nggak mau ngasih kami, nggak ngasih bagian untuk kami, maka akan kami bunuh. Maka ya sudah, kita bagi 3 katanya. Singkat cerita, akhirnya mereka ya ketika mau bawa itu dibawa lah, istirahat capek, ya sudah. Sehingga mereka istirahat kepengen karena mereka lapar, pengen makan. Subhanallah, mereka musyawarah itu. Siapa nih yang mau beli makanan nih? Kita lapar nih. Ditunjuklah satu orang. Ente berangkat. Ente berangkat. Akhirnya satu orang berangkat. Katakan A, B, C. Si A tadi berangkat. Cari dia makanan. Perjalanan dia untuk cari makanan, ya terlintas pikiran jahatnya, piktornya terlintas itu. Oh, dia dengan bisikan setan. Hei, ente kalau bagi 3 rugi, ente dapatnya sedikit. Ya udah, ya ente racunin aja. Beli makanan ente racunin. Oh, iya. Daripada saya bagi 3 nih, berkurang jatah saya. Karena dia beli makanan diracuninya. Selesai dia beli, diracuninya, perjalanan pulang, ini udah otak-otak nggak bagus nih. Kalau orang udah cinta dunia itu saling menjatuhkan. Makanya jangan heran kalau orang gila jabatan itu, ya mereka para orang yang mempunyai jabatan saling menjatuhkan. Kenapa? Karena udah cinta dibutakan dengan dunia. Begitu juga orang kaya saling menjatuhkan. Makanya ya kita minta kepada Allah jangan sampai kita ini berlebihan di dalam mencintai dunia. Akhirnya ketika dia perjalanan pulang seperti itu, subhanallah, ya, 2 orang si B sama si C tadi, mereka juga terlintas pikirannya nggak baik, niat yang nggak baik. Apa kata si B? Katakan kepada si C, Fulan, kalau kita bagi 3, ini jatahnya nggak banyak, berkurang. Lebih baik kita bagi 2. Terus bagaimana? Ya udah kita bunuh aja si A tadi. Akhirnya, oh iya juga. Ya udah. Alhasil ketika si A tadi nyampe bawa makanan, si B tadi langsung ya dia samperin dan dipegang tangannya sehingga si C tadi menikamnya. Mati tuh orang. Si A tadi mati. Nah, ini buat kita. Senang mereka nih. Cuman jatah berdua lebih besar dapat jatahnya. Akhirnya mereka, oh ini ada makanan nih, kita lapar, makan dulu. Subhanallah, dimakan makanan yang sudah beracun. 3-tiganya mati. Makanya dari tadi ya kata Rasulullah ya, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Ya, dunia itu enggak datang kepadanya kecuali yang sudah Allah tentukan. Lihat kalau orang sudah kejar dunia, makanya ya hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah puncak dari segala kesalahan. Kesalahan-kesalahan, keapesan-keapesan yang kita miliki ini ya adalah karena cintanya kita kepada dunia yang luar biasa. Cinta dunia itu boleh. Siapa yang nggak cinta dunia? Coba. Siapa orang yang nggak butuh sama namanya harta? Teringat ada salah seorang habaib di Madura, di Sumeneb. Pernah nanya Al-Fakir. Beliau itu ya, agak majedub. Ya, Allah yarham. Katanya, Ahmad, nanti cinta dunia Ahmad. Anda nggak ada bohong nanti. Nggak ada orang yang cinta dunia. Ya. Apa katanya? Kalau Ahmad ingat, kalau ente semua orang nggak ada yang nggak cinta dunia, pasti orang tuh butuh namanya harta. Tapi ingat, ketika Anda mendapatkan rezeki dari Allah, Anda mendapatkan sebuah harta berupa itu duit dan lain sebagainya, ya anggaplah itu layaknya Anda memegang bara api, ya, sehingga Anda murah tangan, senang berbagi. Ya Allah. Sampai sekarang kadang-kadang maaf kata Al-Fakir nggak bisa hemat, ya nggak bisa pegang duit cepat habis. Allah alam, ya mudah-mudahan berkah gitu, mudah-mudahan berkah. Akhirnya tuh orang kan 3-tiganya meninggal. Tidak lama, ya sudah beberapa lama Nabi Isa melewati 3 orang tersebut sehingga Nabi Isa mendapatkan wahyu dan dikasih tahu ini adalah 3 orang yang cinta dunia, nggak dapat apa-apa. Dari itu, ya. Kalau kita itu pengen nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, makanya seperti Imam Ja'far Shadiq juga di antara wasiat beliau, ya. Di antara wasiat beliau kepada anak beliau yang bernama Sayyidina Musa Al-Kazim.
Apa kata beliau? Man madda ainahu ila ma fi yadi ghairihi mata fakiran. Barang siapa yang hanya sibuk melihat apa yang dimiliki oleh orang lain, wah orang punya ini, wah sibuk sama apa yang dimiliki orang lain daripada perkara dunia ini, perkara dunia. Kalau perkara akhirat bagus. Ini perkara dunia. Maka kata Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, ya, mata fakiron. Niscaya dia akan meninggal dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir. Maka dari naudzubillah min dzalik. Ya. Dan ya, orang yang enggak percaya sama rezekinya Allah, hati-hati. Kebanyakan ya, ada seseorang yang di zaman Imam Sufyan Ats-Tsauri, zaman Sufyan ini sebagai penutup kita insyaallah. Di zaman Imam Sufyan Ats-Tsauri itu ada seseorang yang mengadu kepengen taubat. Dia banyak maksiat. Ditanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Apa maksiatmu?" "Saya ini ya setiap ada jenazah pasti saya ngelayat. Dan di malam harinya pasti saya gali kuburannya dan saya ambil kain kafannya." Ditanya seberapa banyak? Lebih kurang sudah 1000 jenazah, 1000 kain kafan yang sudah saya ambil. Saya pengen taubat wahai Imam. Baik kata Imam. Tapi ada satu yang menjanggal di hati saya. Yang kepengen saya tanyakan, apa itu? Ditanya. Wahai Imam, dari 1000 jenazah, dari sekian banyaknya jenazah, dan yang mana mereka itu kebanyakan, semuanya hampir rata-rata yang saya ambil kain kafan, mereka adalah beragama Islam. Mereka Muslim. Yang menjadi janggal di hati saya. Ya, yang jadi menimbulkan pertanyaan di hati saya, di benak pikiran saya dan di hati saya, dari sekian banyaknya mereka baru dikubur di siang harinya ataupun di sore harinya, di malam harinya ketika saya gali kuburan mereka, mereka itu jenazah mereka, mayat mereka membelakangi kiblat. Hanya beberapa orang saja, lebih kurang 2 orang saja dari sekian banyaknya yang tidak membelakangi kiblat. Kenapa bisa menjadi seperti itu? Termenung sejenak, ya Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian beliau jawab, tahukah Anda kenapa jenazah mereka, mayat mereka membelakangi kiblat? Karena mereka ragu dengan rezeki Allah yang Allah atur dan Allah tentukan. Jadi hati-hati. Jangan kita ragu akan rezeki Allah. Jangan kita rezeki, ya Allah, saya sudah doa, saya sudah minta, kenapa? Tidak boleh. Itu berarti kita sudah suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rezeki sudah Allah tentukan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada makhluk jelata di muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Makhluk jelata bukan hanya manusia. Manusia Allah berikan akal, bisa berpikir. Ini bukan manusia lagi, semua makhluk. Sekecil semut, sekecil kuman yang mungkin kita nggak bisa lihat dengan kasat mata, Allah jamin rezekinya. Kenapa kita kok, ya Allah, yang Allah berikan akal, kita takut sama rezeki? Makanya kita jangan takut sama yang namanya rezeki, dan jangan sampai kita tergiur dengan yang namanya dunia. Dan sebagai penutup yang terakhir kali, ya, di sini ada di antara kata mutiarah daripada Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir, ya, anaknya daripada Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad SAW. Ya, di antara kata mutiara beliau yang sangat luar biasa juga, ya, apa kata beliau? Ya, apa sih artinya dunia ini? Ya, dan apa yang engkau harapkan dari dunia? Dunia itu tidaklah hanya sebuah pakaian yang engkau milih, yang kau pakai, kendaraan yang kau kendarai, seorang wanita yang kau nikahi. Artinya dunia. Dan beliau pernah juga di antara perkataan beliau, ya, saya punya teman kata beliau, yang mana teman saya itu sangat mulia di mata saya. Tahukah apa yang membuat dia itu mulia di mata saya? Saya sangat memuliakan dan saya menghormatinya. Kenapa? Karena, ya, di mataku, dia yang membuat dia mulia di mataku karena dunia kecil di matanya. Saya mencinta dunia. Makanya izhad fid dunya hibbukallah. Kalau kita pengen Allah cinta sama kita, zuhud terhadap dunia. Bukan nggak butuh sama dunia, tapi jangan sampai terlalu cinta sama dunia. Ya, wazhad fi ma aidin nas yuhibbukan nas.
ya, dan zuhudlah daripada apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan suka minta-minta lain sebagainya. Jangan punya orang ini pengen punya ini, jangan seperti itu. Dan kalau orang punya, jangan sering kita datengin, kita minta dan sebagainya. Ya, kalau kita nggak berharap sama manusia, nggak banyak minta bantuan begini begitu, itu orang senang sama kita. Makanya manusia, ketika kita minta tolong satu kali, mungkin dia akan bantu. 2 kali dia bantu, sudah cukup berat. 3 kali tambah berat. Seterusnya akan dia cari alasan, ya, sehingga dia nggak bisa bantu kita. Padahal pada hakikatnya sebenarnya dia bisa bantu. Kenapa? Itulah hakikat manusia. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk hamba yang tidak berlebihan di dalam mencintai dunia sehingga kita melupakan akhirat, dan mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita lebih mengedepankan akhirat dibandingkan dengan dunia kita, dan sehingga kita juga mudah-mudahan kita minta kepada Allah, Allah berikan kita kekuatan sabar di dalam segala apa yang kita alami agar kita mendapatkan balasan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, isbiru ala ma antum alaih. Sabarlah kalian atas apapun yang menimpa kalian, yang kalian alami. Oh, kalian sholat di saat kalian lagi ngantuk-ngantuknya, pulang kerja capek. Oh, hadir majelis, hadir pengajian, padahal dari pagi sampai sore sudah kerja. Ini sabar. Ibadah, sabar. Hatta talqani alal haud. Sehingga kalian berjumpa dengan saya di telaga saya, kata Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dengan kesabaran kita, apa yang kita alami, mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad di telaga beliau dan dikumpulkan bersama beliau di Jannatul Firdaus bersama para nabi dan rasul, para syuhada wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Ya, ala hadhihi niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya minta maaf. Yang lebih hanyalah milik Allah. Dan apabila ada kesalahan dari perkataan dan perbuatan, mohon dimaafkan, dan dari kepada Allah al-faqir minta ampun. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khair atas materi yang disampaikan Habib. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita memasuki ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, Anda persilahkan perwakilan on mic 3 orang. Selebihnya bisa bertanya melalui kolom komentar. Tafadhol yang ingin bertanya. Ada yang nanya di komentar. Afwan, izin membacakan pertanyaan yang di kolom komentar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Habib, izin bertanya, bagaimana agar hati kita ridho atas takdir kita saat diuji tentang ekonomi? Pada Habib, Ana persilahkan untuk menjawabnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus. Ya, bagaimana cara kita menerima atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ya, khususnya di dalam ekonomi kita, dalam ujian ekonomi kita. Begini, ya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, ya, bahwasanya kita jangan sampai ragu akan rezekinya Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita takut tuh, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi, ya. Itu karena mereka ragu akan rezekinya Allah. Bagaimana biar kita ini gak ragu akan rezekinya Allah Subhanahu Wa Taala, akan takdir, ya, berupa harta, ujian harta tersebut. Ingat, ya, rezeki, ya, sebagaimana disampaikan oleh guru Al-Faqir, Dr. Abuya Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun, ya, jangan Anda hanya fokus kepada dunia, mencari dunia, tapi fokuslah kepada membersihkan hati Anda. Ya. Dan jangan pernah Anda itu berlebihan. Jangan kita itu di dalam dunia yakinin bahwasanya rezeki itu sudah Allah tentukan. Lantas bagaimana biar kita ini tenang, biar kita ini bisa menerima takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala? Ya.
harus ingat bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala tentukan rezeki makhluknya Allah. Hari ini sekian, besok sekian. Sudah Allah tentukan. Ya. Karena Allah sudah menjamin, tadi sudah kita sampaikan, tidak ada makhluk jelata di muka bumi ini kecuali sudah Allah tentukan, sudah Allah jamin rezekinya. Allah jamin. Apalagi seorang yang menuntut ilmu agama. Rasulullah lebih jamin lagi. Rasulullah yang ngejamin, bukan al-faqir ya. Apa kata Rasulullah? Rezeki seorang penuntut ilmu itu lebih Allah permudah lagi. Allah permudah lagi. Maksudnya apa? Untuk mendapatkannya dan sebagainya. Maka dari itu saran Al-Faqir jangan jauh-jauh daripada majelis taklim. Jangan jauh-jauh daripada majelis taklim. Di situ ada kajian. Kenapa kita nggak harus mondok untuk menuntut ilmu? Mungkin kita nggak punya kesempatan untuk menimba ilmu di pondok pesantren, maka tidak ada menutup kemungkinan untuk kita belajar agama. Hadir di pengajian seperti kajian online sekarang ini. Insya Allah rezeki dilancarkan. Untuk ke takbir, jangan takut dengan takbir Allah. Dan jangan kita ragu akan rezeki yang Allah tentukan. Contoh, ya, Abu Habib Segaf Baharun pernah menyentuhkan seperti ini. Ya, untuk apa kita mengejar sesuatu yang sudah Allah pastikan? Untuk apa kita terlalu berlebihan ya mencari-cari sesuatu yang sudah Allah pastikan seperti rezeki. Memang usaha tetap usaha. Perlu kita pahami kerjanya kita, tempat kerja, baik di kantor dan lain sebagainya, itu adalah sebagai wadah atas rezeki yang Allah tentukan kepada kita. Tapi jangan sampai, contoh, ya, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Hari ini sekian, besok sekian. Ya, singkatnya begini. Saya buka usaha. Mungkin misalnya saya buka sebuah toko. Ya. Wah, subhanallah, misalnya hari ini biasanya saya buka jam 8 pagi, tutupnya jam 5 sore misalnya. Oh subhanallah, Allah berikan saya rezeki hari ini, biasanya keuntungan 5 juta hari ini. Biasa setiap hari 5 juta. Hari ini saya dapat 25 juta keuntungan. Siapa yang nggak tergiur? Siapa yang, wah, subhanallah, ini saya buka jam 8. Sehingga ketika kita nih orang yang cinta sama dunia, seperti kita nih yang cinta dunia, wah, kalau gitu besok nih saya harus buka lebih pagi nih. Saya buka jam sekian aja sudah dapat omsetnya sekian. Wah, besok saya harus lebih pagi. Akhirnya apa yang saya lakukan? Karena kita ini tergiur dengan dunia, ya. Ujian ini merupakan ujian harta. Ini merupakan ujian harta, nikmat harta. Akhirnya apa besok? Besok saya buka lagi. Jam 6 habis subuh saya buka toko. Saya tutup jam 6. Jam 6 juga. Dari jam 6 sampai jam 6. Wah, terbuang waktu. Ternyata apa? Ya, omsetnya besoknya cuma dapat 2 juta. Terus apa? Keimanan kita akhirnya nurun. Kenapa? Karena kita terlalu. Kenapa? Itu sudah dijamin dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki hari ini sekian, ya sekian, besok sekian, lusa sekian. Mau kita buka sebelum subuh, kalau Allah sudah tentukan rezeki Anda sekian, ya sekian. Tidak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jangan sampai kita ragukan rezekinya Allah. Yakin ya, yakin bahwasanya Allah sudah atur rezeki dan setiap kita nih, Al-Faqir tambahkan sedikit. Ada salah satu perkataan kata mutiara Imam Muhammad Al-Bagir. Ya. Imam Muhammad Al-Bagir, ya, anak daripada Imam Ali Zainal Abidin. Apa kata beliau? Wa iza stabta'ta rizq fa'aksir minal istighfar. Apabila rezekimu ini tersendat, ya, kenapa? Susah kali kayaknya rezekimu. Maka dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apesnya kehidupan kita, terhambatnya rezeki kita, susahnya urusan kita, itu karena dosanya kita dan maksiat kita kepada Allah. Maka bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah segala urusan rezeki dipermudah, saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, jazakallahu khair atas jawabannya Habib. Mudah-mudahan dapat dipahami bagaimana Utih Miftahul Jannah. Apakah dapat dipahami jawabannya? Baik, Habib, izin membacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Habib, izin bertanya.
Bagaimana cara meningkatkan ketakwaan dalam era sistem yang sangat rusak ini karena tidak memakai sistem khilafah atau aturan Islam? Pada Habib, saya persilahkan untuk menjawabnya. Waalaikumsalam. Al-Faqih jawab sebisanya. Kalau ada salah juga tolong ditegur. Kita juga belajar, bukan hanya mengajar, ya. Kita cuma bisa selagi bisa kita memberikan manfaat, dan kita juga pengen ngambil manfaat dari siapapun itu, ya, yang bisa kita ambil manfaat, khususnya kemanfaatan akhirat, ya. Jadi pertanyaannya tadi, apa tadi pertanyaannya, Dokter? Bagaimana cara meningkatkan ketakwaan dalam era sistem yang sangat rusak karena tidak memakai sistem khilafah atau aturan Islam? Begitu, Bu. Ya, baik. Karena kita di negara kita khususnya bukan negara, ya, negara Islam, walaupun negara mayoritas Islam tapi hukum tidak dipakai hukum Islam. Satu, di akhir zaman, biar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan jauh-jauh daripada yang namanya mujalasatus sholihin, ya, duduk sama orang-orang soleh, ya. Di dalam wasiatul ikhwan, ya, salah satu nazaman yang disusun ataupun syair yang disusun oleh Al-Habib Thohir bin Husain bin Thohir, ya, saudara daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, pengarang kitab Salamut Taufik. Apa kata beliau? Wakhtar minal ashabi kulla mursyidi, innal qarina bil qarini yaqtadi. Yang artinya, pilihlah engkau, pilihlah sahabatmu, ya, kulla mursyidi, yang senantiasa membimbingmu untuk lebih meningkatkan keimananmu kepada Allah, yang membimbingmu kepada kebenaran. Pilih teman yang membimbingmu, yang mengenalkanmu agar kamu lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya. Kenal siapa itu Allah, kenal apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenal dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kenal siapa itu Rasulullah. Innal qarina bil qarini tadi. Sesungguhnya teman akan berpengaruh kepada teman lainnya. Tergantung kepada kita kepada siapa kita. Kita kepengen, makanya coba antum secara logika aja. Ketika antum hadir di pengajian, apalagi itu dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad, kita senang dengan lantunan syair tersebut, kita bisa juga ikut melantunkan salawat tersebut. Di saat majelis, ada yang teringat hutang. Ada yang teringat, wah, masalah permasalahan. Nggak ada. Kenapa? Sangkit asiknya kita berkumpul, duduk dengan orang-orang soleh. Apalagi kalau kita duduk dengan Sayyidus Soleh, yaitu Rasulullah. Makanya, jangan jauh-jauh daripada para pewaris Nabi Muhammad, yaitu orang-orang soleh, para ulama, para tuan-tuan guru. Ya, dengan harapan mudah-mudahan dengan kita duduk sama mereka, kelak nanti kita duduk bersama Nabi Muhammad. Itu diantara yang mungkin, ya, atas jawaban Al-Faqih yang mungkin masih kurang maksimal dalam jawaban tersebut. Intinya jangan jauh-jauh daripada duduk dengan orang soleh, jangan jauh-jauh daripada majelis, ya. Kita insya Allah kita bisa lebih meningkatkan. Kenapa? Akan berpengaruh, sangat berpengaruh. Teman duduk itu sangat berpengaruh, ya. Maka dari itu, contoh, ya, sedikit Al-Faqih menambahkan, nah, setiap di balik ujian, cobaan yang Allah berikan kepada kita, itu pasti Allah sudah menyiapkan hikmah ataupun balasan, kemanfaatan, kebaikan untuk hamba tersebut, tapi dengan syarat sabar dan menerima atas ujian tersebut. Contoh siapa? Ya, mungkin 2 bulan yang lalu kita sama-sama merayakan Idul Adha. Di mana-mana kita dengar cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lihat bagaimana ketabahan sang ayah yang sudah lama menanti-nantikan momongan, setelah mendapatkan momongan yang disayangi, harus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpisah di usia yang sangat dini, yang sangat kecil. Setelah beliau merawat dengan kasih sayang, ya, lihat wahyu dari Allah, diperintahkan untuk menyembelih. Bagaimana? Ujian ada mungkin kita, ya? Orang tua mana yang rela, ya, untuk, jangankan ya Allah anaknya jatuh aja luka sedikit udah luar biasa paniknya, sibuknya luar biasa. Lihat kurang besar apa ujian Nabi
Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail. Ketabahan beliau berdua sehingga Allah sudah persiapkan anugerah kebaikan ya yang luar biasa untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, makanya setelah itu lihat Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim sampai sekarang jadi rujukan. Dan anak-anak beliau ya dari Nabi Ismail ya dari Nabi Ismail turunlah para nabi ya banyak anak-anak keturunan banyak hikmah makanya dibalik daripada ujian yang Allah berikan kepada kita itu maknanya jangan takut Allah sudah mempersiapkan kenikmatan hikmah kemanfaatan yang kebaikan yang Allah mau anugerahkan kepada kita asalkan kita bisa sabar dan menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita jangan jauh-jauh dan yakinlah rezeki sudah Allah tentukan dan jangan jauh-jauh daripada orang-orang soleh sehingga kita insya Allah kecipat keberkahan orang-orang soleh tersebut insya Allah ya, makanya kenapa kita tuh di antara tanda orang soleh idza ra'ahum zakarullah apabila kita melihat mereka itu hati kita kok ingat Allah adem nggak kepikir untuk melakukan maksiat dan yang penting juga jangan sampai perhatikan makan kita jangan sampai yang masuk ke dalam anggota tubuh kita menjadi darah daging kita menjadi daging adalah sesuatu yang haram yang syubhat jangan ya man akalal haram asad jawarihu sya'am abah siapa yang makan haram ya yang makan haram ataupun kullu lahmin nabatat min haramin kata Rasulullah setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram asad jawarihu sya'am abah kata Nabi Muhammad maka dia akan melakukan maksiat enggan untuk melakukan taat dia akan melakukan maksiat mau gak mau berhati untuk melakukan taat perhatikan makan kita perhatikan makan keluarga kita jangan sampai yang masuk ke dalam tubuh kita sesuatu yang syubhat apalagi yang haram wal ya Allah alam bisawab sekian. Masya Allah, jazakallahu khair atas jawabannya, Habib. Afwan, Habib, sebelumnya ini masih ada 2 pertanyaan. Dilanjutkan atau bagaimana, Habib? Mungkin bolehlah 2 kali insya Allah ya, karena lagi tidak mau musyawarah. Baik, baik. Sebelum pertanyaan, Anak minta doanya sama antum semua. Ini kita besok malam Ahad buat Binjai bersolawat. Saya tinggal di kota Binjai, Medan. Ya, asli saya di Palembang dulu. Alhamdulillah. Doakan biar acara barokah. Saya minta barokah aja. Hujan mudah-mudahan bisa nyenengin hati Nabi Muhammad. Udah itu. Insyaallah. Fadal, silakan sih. Insyaallah, semoga lancar acaranya besok ya, Habib. Baik, ini ada 2 pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Habib izin bertanya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana agar hati kita bisa memiliki hati yang mudah memaafkan. Untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana kita mengetahui bahwa Allah itu sayang kepada hambanya? Pada Habib, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, pertanyaan yang pertama, ya, biar hati kita kenapa tadi? Biar agar memiliki hati yang mudah untuk memaafkan. Banyak-banyak kita baca sejarah para orang-orang soleh kita. Terkhusus ya kita baca sirahnya Nabi Muhammad. Kenapa? Kita kan kalau orang nanya sama kita cinta gak sama Nabi Muhammad? Pasti jawabannya cinta. Sedangkan ada salah satu pepatah Arab ya, in kana hubbuka shadiqan la ta'atahu innal muhib liman yuhib muti'i. Ya, apabila cintamu ini kepada seseorang benar-benar tulus, murni, ya, la ta'atahu, percaya kamu pasti akan mentaati orang yang kamu cintai tersebut. Innal muhib liman yuhib muti'i. Sesungguhnya pencinta akan mengikuti orang yang dicintainya. Kalau kita benar-benar cinta sama Nabi Muhammad, kita berupaya dong tunjukin kita mengikuti sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kita meniru sebagaimana sifat mulia Nabi Muhammad. Walaupun mungkin kita tidak bisa semuanya karena mungkin kotornya hati kita, banyaknya maksiat kita kepada Allah, tapi kita akan berusaha biar kita ini bisa mencintai Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Ya, perlu namanya ittiba. Ya. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad berupaya. Nah, kan itu ternyata termasuk sifatnya Nabi Muhammad. Gini, ya.
Nabi Muhammad di dalam kitab Wasailul Usul ila Syama'ilur Rusul. Fi sifati ghadabihi. Mensifati tentang marahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang yang nggak pernah marah. Ya. Nabi Muhammad dalam kitab Maulid kan, Nabi Muhammad itu memaafkan, ya, memaafkan kesalahan apabila dibuat marah kepribadian beliau. Nah, beliau tidak pernah marah. Ya. Nabi Muhammad itu senantiasa berupaya senyum, nggak pernah marah. Makanya biar kita itu bisa memaafkan orang. Ini gimana nih, orang ini suka banget dia nyakitin kita, suka banget cari masalah, suka ngeledek kita, ada aja, ya, sehingga kita bikin marah. Biar kita gampang memaafinnya. Ingat, ya, satu, ingatlah bahwasanya dia adalah umat Nabi Muhammad. Ingat bahwasanya Nabi Muhammad Nabi yang paling rahmat. Kalau Allah saja memaafkan kepada hambanya sebesar apapun dosanya, apalagi kita hamba, masa kita nggak mau maafin? Kita sesama makhluk. Ya. Dan di antara caranya biar kita itu gampang memaafin, ingat, ya, ingat kebaikan orang tersebut. Jangan ingat kejelekannya aja. Kenapa? Di antara cara kita itu gampang menghilangkan sifat dengki kita, sifat benci kita, nggak suka kita kepada seseorang yang apalagi orang tersebut menyakiti perasaan kita. Ingat aja dah, ingat kebaikannya. Ya, ingat aja kebaikan. Insya Allah sebagaimana kan ketika peperangan Badar, ya, ketika ada satu sahabat yang membocorkan rahasia negara, ya, karena beliau masih punya harta beliau, peninggalan beliau di kota Mekah, sehingga beliau ngirim surat kepada orang musuh Islam di saat itu. Tapi Allah berikan wahyu, malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ada si Fulan bin Fulan, ya, sudah membocorkan bahwasanya nanti begini-begini, singkat cerita. Itu kan bahaya nih membocorkan rahasia. Itu sudah salah satu sahabat sudah marah, sudah geram sama nih sahabat. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah ngelarang jangan marah. Apa? Allah bilang sama Rasulullah, wahyu kan, ingat, karena dia adalah termasuk ahli Badar. Orang yang ikut di dalam peperangan Badar, sudah Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah jamin mereka surga. Kenapa? Maksud dari sini yang kita ambil pelajaran, ingat kebaikan orang tersebut. Gak mungkin semuanya dia itu pernah jelek. Mungkin dia pernah baik. Andai kata dia jahat terus, cari terus alasan bagaimana kita menemukan kebaikannya kepada kita, sehingga kita tuh gampang. Enak, hati yang tenang, pengen hidup kita selamat, hati kita tenang, jangan pernah merasa lebih dari orang. Satu, kepada siapapun. Ini kata Abu Habib Usman Baharun, dan kepada kata yang selalu diingatkan oleh Habib Usman Baharun, jangan pernah merasa lebih baik dari siapapun makhluknya Allah. Jangan benci kepada siapapun. Kasih sayang kepada siapapun. Dan memaafkan semua orang kesalahan. Jangan pandang orangnya. Makanya kita itu kalau ada orang berbuat salah kepada kita, ingat, jangan kita pandang orangnya. Ingat kesalahannya, dan semua pasti bersalah. Kita juga ingat kebaikan. Insya Allah dengan kita mengingat kebaikan orang tersebut, ya, dan kita ingat sifatnya Nabi Muhammad ini orang yang paling pemaaf apabila kepribadian beliau diganggu, insya Allah kita lebih gampang untuk memaafin. Yang terakhir tadi apa, Ukti? Lupa, nah? Maaf, terlalu kepanjangan jadi lupa. Tak, maaf ya, kalau ada salah tolong ditegur. Ini bagaimana agar kita mengetahui bahwa Allah itu sayang kepada hambanya? Ketika kita mengalami ujian demi ujian, ya, ketika kita ini usaha kita biasanya berhasil, lancar, kita kaya, tiba-tiba anjlok, itu diantara Allah sayang sama kita. Kita lagi sehat, walafiat, badan bugar, kuat, tenaga, tiba-tiba sakit, ya, ini diantara Allah itu sayang sama kita. Kenapa? Nggak ada yang mengalahkan kecemburuan zatnya Allah. Ingat, nggak ada yang mengalahkan kecemburuan Allah. Ketika kita lagi kaya-kaya, kita lupa, Allah tegur kita. Maknanya Allah itu masih sayang sama kita.
Ketika kita sehat, kita Allah tegur, kita diberikan sakit, itu tandanya Allah sayang sama kita. Itu diantara tanda pengen tahu Allah itu sayang nggak sama kita. Ya, kalau kita nih, masya Allah, kita nggak sholat, kita nggak puasa, kita nggak ngelakukan ibadah ini, tapi kok rezeki lancar aja, oh apa makin kaya aja, itu namanya hati-hati istidraj. Istidraj ini Allah kasih dia. Allah kasih kenikmatan berupa harta, kenikmatan-kenikmatan dunia. Tapi pada hakikatnya Allah itu mau jauh, nggak mau deket sama orang yang kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Tinggal kita lihat, ketika kita Allah diberikan ujian, itu tandanya Allah ya cinta sama kita. Dan apabila kita melakukan sesuatu, kayaknya tuh sesuatu ibadah, Allah giring kita, langkahkan kaki kita, enak hadir ke pengajian, enak hadir ke majelis taklim, majelis sholawat, majelis zikir, kita kayaknya, wah kayaknya terdorong, itu tandanya Allah cinta dan Allah pengen kita itu dekat sama Allah. Dan diantaranya lagi, kita tuh seneng sama orang soleh, seneng sama umat Nabi Muhammad, kita seneng kasih sayang semua sama orang, ya Allah siapapun itu umat Nabi Muhammad, kita seneng, kita nggak ada, kita apa nggak benci, nggak ada yang nggak suka sama orang, kita seneng sama orang, masya Allah, itu diantara berarti kita Allah tuh sayang sama kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada salah tolong ditegur ya. Itu saja mungkin bisa Al-Fagir jawab. Minta maaf karena Al-Fagir masih banyak belajar. Masya Allah, jazakallah khair atas jawaban dari semua pertanyaan Habib. Kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu penyampaian motivasi. Kepada Habib, Anda persilahkan untuk menyampaikan motivasi untuk kami semua yang berkaitan dengan tema kajian kita pada malam hari ini. Baik. Untuk motivasi kita semua pada malam hari ini dengan tema kita, ingat ya, ingatlah bahwasanya jangan pernah kita ragu akan rezekinya Allah. Di antara biar kita rezeki kita lancar, senengin orang tua. Senengin orang tua. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ya, berlomba-lombalah kalian di dalam berbakti, menyenengin, gembirain hati orang tua kalian. Ente ini adik-beradik, jadilah anak yang paling berbakti, jadilah anak yang paling nyenengin hati orang tua. Kenapa kata Sayyidina Ali? Anak yang paling nyenengin hati orang tuanya, paling berbakti sama orang tuanya, maka dia akan bahagia di dunia sebelum bahagia di akhirat. Orang kalau rezekinya lancar, ya, dia begini, seneng nggak? Seneng. Pengen seneng, pengen berkah hidupnya, pengen hartanya berkah, luas rezekinya, melimpah ruah, senengin orang tua. Kalau sudah seneng orang tua, Allah seneng. Ridullah fi ridullah lidin, wasutullah fi sutihima. Ya, jelas. Dan ingat, jangan pernah putus asa ya akan rezeki yang Allah berikan. Udah, jangan. Oh sekian, oh berarti rezekiku hari ini sekian. Alhamdulillah ya Rabb. Itu banyakin sedekah. Sedekah itu luar biasa ya. Bal yazdad kata Rasulullah. Tidak bakal berkurang harta yang disedekahi, bahkan bertambah. Sedekah dong. Sedekah, murah tangan, banyakin sholawat, banyakin istighfar. Ya. Minta selalu taufik dan hidayah ya Rabb, giring saya selalu ya Rabb, bantu saya untuk bisa makin dekat sama Engkau ya Rabb, sama Nabimu ya Rabb, bantu saya untuk menegakkan sunnah Nabimu, ya, menghidupkan sunnah Nabimu, mengamalkan adab-adab Nabimu ya Rabb, bantu, minta taufik terus, karena kita nggak bisa hadir pengajian seperti ini, kita nggak bisa hadir ke majelis taklim, kita nggak bisa sedekat apapun jarak itu, sekaya apapun kita, ya, maka itu kita nggak bisa hadir kecuali dengan taufik ya Allah Subhanahu wa taala. Maka minta ya Allah bi taufik hatta nasik, ya Allah bi taufik hatta nasik, ya Allah berikan taufik sehingga kami ini bisa melakukan, ya, mendekatkan diri sehingga kami mendapatkan taufik ya Rabb. Itu terus deh, itu ya, berusaha pasti bisa, kata ingat kata mutu dari Habib Segaf Baharun. Makanya saya bilang ya, berusaha pasti bisa, jangan pernah berusaha untuk menyerah, dan jangan pernah menyerah untuk berusaha pasti bisa. Yang menyerah. Ya itu sekian. Wallahu alam. Itu saja motivasi dari Al-Fagir. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk diri saya khususnya. Dan ingat satu lagi, setiap kita dengar kajian, setiap kita dengar nasihat, setiap kita dengar tausiah, jangan lupa jadikan pendengar yang utama adalah diri kita. Pendengar utama adalah diri kita. Jangan kita sibuk, wah dengar ceramah,
oh itu betul tuh yang dikatakan Habib, oh betul tuh yang dikatakan Ustadz Fulan, oh betul tuh yang dikatakan Kiai Fulan, memang tuh si Fulan mirip banget apa yang dikatakan. Jangan tujukan itu pada diri kita. Kalau nggak gitu ya percuma hadir pengajian, nggak bakal merubah keadaan kita. Walaupun ya insya Allah nggak ada yang sia-sia, orang hadir pengajian, hadir majelis itu nggak ada yang sia-sia. Cuman kan biar lebih bermanfaat, jadikan pendengar utama adalah diri kita. Allah alam. Masya Allah, jazakallahu khair atas motivasinya Habib. Baik, kita ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Kepada Habib, Ana persilahkan untuk memimpin doa kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatul basyiruna biha wa ahlan wa awladana jami'a masyayikhina wa alimina talabatan wa talibatina min hadzal bil akhirah. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawwil halal lisanil halal jinan amal talala fi al rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah بجاه طه رسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سبب مستجيب امين صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه الفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم وتقبل يا كريم. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan dilangitkannya doa tadi, maka berakhirlah kajian kita pada malam hari ini. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil Qur'an alladzina hum akhluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mimma yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimma yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ja'alal Qur'ana hujjatan lana wa la 'alaina. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali-kali jazakallahu khair atas ilmunya Habib dan terima kasih telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Habib pada saat ini. Minta maaf juga ya, minta maaf atas segala kekurangan al-faqir ataupun terlalu lama dan sebagainya. Ya mudah-mudahan bisa nanti lain kali bisa jumpa dunia wal akhirat insyaallah. Ma'akhirin wa lutuf afiyah. Lagi minta doanya jangan lupa ya saling sambung silaturahmi. Kalau follow Fadol Al-Faqir di DM Al-Faqir kalau mau follow Al-Faqir. Kadang-kadang sungkan untuk fallback, bukan sombong ya. Mau fallback silakan DM aja, Beb ini saya begini-gini, oh sekian Anda si Fulan Beb dari ini, salam kenal ya, akhir marhaba, Anda sangat senang kayak gitu. Ahlan wa sahlan kita orang kalau jumpa di kotanya ternyata oh kan biar saling kenal gitu insyaallah. Mudah-mudahan mutaakhin fillah insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.